Khotbah di siang hari ini kita ambil dari Matius 11 ayat 28 yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah, khotbah di siang hari ini temanya adalah ini adalah undangan Yesus kepada kami. Oh, haleluya, haleluya. Ketika hidup disesaki oleh beban berat, saudara, kedukaan, kecemasan, kesulitan yang tak terasi, rasa frustasi kita kerap menghampiri, penyakit kita menghampiri, mengganggu otak kita. Saat ini Yesus berkata, "Hai anakku, marilah datang kepadaku. Aku akan semua letih lesu bebanmu aku akan angkat." Berdoa kepada Yesus. Tidak ada yang mustahil. Ini dikata Yesus. Jadi topik daripada khotbah ini adalah Yesus mengundang kami. Kita jangan malu kita mempunyai beban. Kita jangan malu, saudara. Karena apa? Yesus yang mengundang kita. Perhatikan betul-betul ini ayat. Marilah kepadaku. Bukan kita memanggil Yesus. Yesus memanggil kita. Marilah datang kepadaku. Hai anakku. Dengan bebanmu, dengan penyakitmu. Apa saja bebanmu. Diundang kita datang kepada Yesus. Ini. Perhatikan baik-baik di situ. Jadi. Bukan karena Yesus tidak mau membantu. Tetapi karena manusia lupa. Bahwa Tuhan kita bersama kita. Dan kita harus percaya. Bahwa Tuhan tetap mau menolong kita. Asal kita mau datang kepadanya. Ini sudah nyata-nyata terang. Yesus mengundang kita. Dia katakan, marilah kepadaku. Datanglah kepada dia. Ini Yesus katakan. Jadi hal ini bukan berarti kita hidup tanpa beban atau tanpa masalah. Melainkan ia akan selalu menyertai dan memberi kita kekuatan. Serta beban kita akan dilegakan, akan diangkat. Ada amin, saudara? Amin. Ini. Jadi kita harus tahu. Beban kita apa? Mungkin penyakit kita. Mungkin kita kekurangan uang karena kita tidak mempunyai pekerjaan. Mungkin kita mempunyai masalah di dalam rumah tangga kita. Atau apa saja bebanmu. Kata Yesus, marilah datang kepadaku. Ini ayat betul. Setelah aku membaca, aku renungkan. Hikmah yang diberikan kepada Tuhan. Tadi saya menyanyi dengan lagu, ku berbahagia. Ku berbahagia, ku berbahagia. Ini aku ucapkan, aku menyanyi bersama istriku ini lagu. Kita harus berbahagia, saudara. Apapun terjadi dalam diri kita, kita harus mengucap syukur dan berbahagia selalu. Amin. Ayat ini kalau kita perhatikan baik-baik. Bukan kita mencari Yesus, tetapi Yesus mengundang kita, saudara. Alangkah indahnya ini ayat. Alangkah indahnya, baiknya, penyayang Yesus kepada kita. Kita kalau baca ini kita bisa menangis, saudara. Karena kita tahu, oh Lord, ampuni kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau mengundang kami datang kepadamu. Dan engkau akan melegakan kami dengan apa beban kita. Ini saudara-saudara. Jadi jangan kita frustrasi. Jangan kita bimbang. Jangan kita cemas. Tetapi pandanglah Yesus. Karena Yesus adalah segala-galanya. Ada amin, saudara. Ini. Ya. Ini yang dikatakan Rasul Matius. Memberikan kepada sidang pembacanya. Bahwa saksi mata hidup kita ini adalah kepada Yesus. Kita harus meyakinkan. Bahwa hanya dialah satu-satunya anak Allah. Dia adalah satu-satunya Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi di zaman perjanjian lama. Bahwa inilah Mesias yang dinanti-nantikan adalah siapa? Yesus.
Jadi kenapa kita harus takut? Nabi-nabi sudah di perjanjian lama. Nabi Yesaya, Nabi Zakaria, Nabi semua Nabi sudah menyatakan bahwa Mesias ini akan datang adalah namanya siapa? Yesus. Ini. Jadi kita mengetahui untuk menunjukkan bahwa kerjaan Allah dinyatakan di dalam melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Kita tahu kerjaan Allah. Di dalam perjanjian baru dikatakan di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu siapa? Kerjaannya. Jadi kerjaan Allah, jadi siapa yang punya? Yesus. Yesus adalah rajanya di situ. Kita carilah dia, saudara. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin, saudara? Ini kita bisa lihat. Jadi tema yang sekarang ini saya katakan, kita diundang oleh Yesus. Nah, di Yohanes 1 kita bisa lihat lagi. Yohanes pasal 1 ayat 39. Yohanes pasal 1 ayat 39 yang di situ dikatakan apa? Ia berkata kepada mereka. Nah, ia itu siapa? Ia itu adalah Yesus. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Lihat. Yesus berkata, marilah datang kepadaku, kamu akan melihatnya. Yohanes 1 ayat 39. Selanjutnya apa dikatakan ke situ? Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Coba lihat. Yesus yang mengundang saudara. Ini. Yesus bilang, marilah datang kepadaku. Kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihatnya. Di mana ia tinggal. Dan selanjutnya apa? Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Oh, haleluya, haleluya. Murid-murid itu datang dan tinggal bersama-sama dengan Yesus, saudara. Ini betul-betul kita mengetahui bahwa Yesus ini adalah sangat pengasih dan penyayang. Dia yang memanggil, marilah datang kepadaku. Bukan kita mencari Yesus, tetapi dia yang mengundang, saudara. Dia mengundang, dia katakan, marilah datang kepadaku. Kamu akan melihatnya. Wow, ini sungguh. Jadi sama dengan kita, orang-orang mungkin masih yang kurang percaya, umpamanya dikatakan, datang ke sana, kamu akan mendapatkan uang. Mungkin orang tidak percaya. Bagaimana kami bisa datang dapat melihat uang? Nah ini. Mendapat uang di sana, tidak. Tetapi ini Yesus tekankan, marilah datang, kamu akan melihatnya. Jangan kita jadi seperti siapa? Thomas. Apa dikatakan Thomas? Kalau aku belum melihat, aku tidak percaya. Tetapi di sini kata-katanya lain. Rasul Yohanes berkata di sini. Yesus berkata, ia berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Oh, haleluya, alangkah baiknya Yesus. Jadi bukti bahwa kita melihat bahwa dia ada di situ. Mereka pun datang berbondong-bondong ke situ. Dan hasilnya apa? Mereka tinggal bersama dia. Jadi ini sama kita. Kita dipanggil dengan Roh Kudus. Hai anakku, bukakan pintumu, bukakan hatimu. Aku akan masuk ke dalam hatimu. Dan aku akan tinggal bersama-sama kau di dalam hatimu. Ini yang dikatakan Roh Kudus. Jadi buka hatimu. Aku akan masuk. Sama yang dikatakan Yesus. Aku mengetuk. Buka pintumu. Aku akan masuk. Aku akan masuk, saudara. Nah ini. Jadi kita jangan ragu. Kita jangan malu. Kita jangan gelisah. Kita pandang bahwa Yesus adalah pengasih dan penyayang. Ada amin, saudara? Amin. Ini itu yang kita harus tekankan. Inilah undangan Yesus ini kepada kita. Setelah juga itu ia apa? Pada waktu ia dibaptis, Tuhan sangat menyenangkan hati Yesus karena Yesus mau
menerima, dibaptis oleh Yahya Pembaptis ini. Nah, itulah kata-kata tadi mari. Di sini kita juga bisa lihat di kitab Injil Markus 1 ayat 17. Di Markus 1 ayat 17, apa yang dikatakan di Markus 1 ayat 17? Yesus di sini. Yesus berkata kepada mereka, mari. Nah, lihat yang kata-katanya ini. Yesus berkata kepada mereka, Markus 1 ayat 17. Mari dan maksudnya apa? Hai, datanglah ke sini. Datanglah kepadaku, mari. Selanjutnya apa dikatakan di situ? Ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Coba lihat. Ini sangat-sangat hormat sekali, mulus sekali Yesus mengundang kita, saudara-saudara. Apakah kita siap hati kita diundang oleh Yesus? Otomatis kita secara murni kita bilang, siap Tuhan, ini aku, pakailah aku. Lihat. Yesus berbicara di sini. Mari anak-anakku, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yang dimaksudkan penjala manusia adalah engkau mencari orang-orang yang masih belum mengenal akan aku. Masih percaya kepada patung-patung. Masih percaya kepada dewa-dewa lain. Masih percaya kepada berhala-berhala. Dan kamu ditugaskan oleh Yesus. Kamu akan menjadi penjala manusia. Bukan penjala ikan. Tetapi penjala manusia untuk mencari orang yang berdosa supaya dia diselamatkan. Ini saudara. Amin. Jadi kita semua ini bisa dipakai oleh Yesus. Bukan cuma murid-muridnya. Siapapun di dunia ini. Kalau mau mengikuti Yesus. Firman-Nya yang berkata tadi. Mari. Ikutlah aku. Kita datang. Kita akan dijadikan penjala manusia. Karena apa? Dunia ini sudah rusak. Dunia ini sudah banyak moralnya orang-orang tidak berbuat kebaikan di hadapan Tuhan. Banyak terjadi saudara. Kita bisa lihat dan saat-saat ini sekarang. Semua orang pada cemas. Takut akan penyakit corona ini. Semua cemas, tidak ada satupun tidak cemas. Walaupun dia presiden, walaupun dia kabinet menteri, walaupun dia rakyat jelata, orang miskin, kaya, semuanya cemas dengan penyakit yang ada pada saat ini. Tetapi aku pegang firman-Nya di siang hari ini. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Ini aku pegang. Karena apa? Yesus kalau menjanjikan adalah ya dan amin. Ditepati janjinya. Oleh sebab itu dikatakan tadi oleh Lukas, ikutlah aku. Ya, ini. Nah, di sini dikatakan oleh Markus tadi, Markus 1 itu, ikutlah aku dan kamu akan kunjadikan penjala manusia. Ada haleluya di sini, saudara. Sangat keras. Sangat keras ini ayat ini. Karena Yesus tahu di dunia ini masih banyak orang-orang berdosa. Orang-orang yang belum mengenal akan firman. Tetapi Yesus memerlukan banyak orang sebagai penjala. Nah, maka murid-murid Yesus bilang, inilah kami siap Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Tetapi saat ini kita juga anak-anak Tuhan. Kalau dikatakan sekarang, apakah engkau siap untuk melayani aku? Kita siap. Dan melayani itu menghasilkan buah, saudara. Buah itu hasilnya adalah manusia itu bertobat. Dan dia dibaptis. Dan dia menerima Yesus sebagai juru selamat.
Nah, inilah yang dimaksudkan Yesus, penjala manusia. Supaya apa? Satu orang manusia bertobat dan di sorga orang bertepuk-tepuk tangan. Ini yang dimaksudkan Yesus. Oh, firman ini sangat-sangat kuat untuk bagi kita, bagi orang-orang percaya. Di situ juga bisa kita lihat di Yohanes 6 ayat yang 37. Yohanes 6 ayat yang 37, apa yang dikatakan isi dari Yohanes 6 ayat yang 37. Di situ isi bunyi dari ayat ini, semua yang diberikan Bapa kepadaku. Nah ini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah ini. Yesus mengundang kita, saudara. Jadi siapa datang kepada dia, ia tidak akan dibuang. Yesus tekankan di sini. Yesus mengundang kita, saudara. Yesus mengundang kita. Bapaknya berkata, Yesus bilang, semua yang diberikan diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Jadi Yesus menerima semua apa yang diberikan Bapa kepadanya. Segala otoritas, segala kuasa, segala apa yang Bapa mau diberikan kepada Yesus. Setelah itu apa? Yesus bilang, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi ini ditransfer dari Bapa ke Yesus, Yesus kepada kita. Nah, kita datang kepada Yesus, Yesus bilang apa? Aku terima engkau, aku tidak akan buang. Karena engkau mau datang kepadaku. Nah, ini. Engkau bukan datang kepada iblis, tetapi engkau datang kepadaku. Aku adalah Tuhan. Nah, kalau engkau datang kepada iblis, engkau datang kepada kelenteng, engkau datang di gunung-gunung sembah di situ, itu bukan kepada Yesus. Tetapi kalau engkau akan datang kepadaku, Yesus katakan apa? Aku tidak akan buang. Aku terima engkau. Inilah engkau sebagai anak-anakku. Nah itu. Wow, ini ayat juga bagus sekali. Ia tidak akan dibuang. Jadi kau tidak akan dibuang, diterima sama Yesus. Nah, yang kita bisa lihat lagi undangan yang bagus lagi kita bisa baca di ayat ini. Yang ayat lain adalah di Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 43. Tadi Yohanes 6:37. Sekarang masih Yohanes ini. Yohanes 11 ayat 43. Yohanes 11 ayat 43. Dan di situ bunyinya apa? Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Apa dikatakan di situ? Lazarus, marilah keluar. Lihat. Coba lihat ini kata-kata Yesus. Yesus mengundang. Karena pada waktu itu Lazarus kenapa? Lazarus mati, saudara. Lazarus pada waktu itu mati. Wah. Lazarus pada waktu itu mati. Dan sesudah berkata demikian, berseru dengan suara keras. Yesus berseru, Lazarus ada di tingkat atas. Lazarus tertidur, Lazarus sudah mati. Yesus dikatakan Lazarus mati. Yesus berseru, Yesus bilang, Lazarus, marilah keluar. Muncul Lazarus. Orang semua pada kaget melihat Lazarus. Karena Lazarus sudah bangkit. Siapa yang bisa membuat mujizat seperti itu? Hanya Yesus yang kita sembah. Tidak ada orang lain yang bisa dibangkitkan. Amin. Coba lihat. Ini undangan-undangan dari Yesus yang saya katakan tadi. Mulai dari ayat pertama tadi. Matius. Jadi kalau Yesus menunggang kita, jangan kita malu. Kita datang. Sangat keras suara Yesus di sini, dia memanggil Lazarus. Karena pada waktu itu mereka tahu Lazarus mati. Orang berkerumun banyak di ruangan itu. Sudah bernyanyi-nyanyi, sudah bergabung, sudah menderita, sudah sedih, segala terjadi. Karena Lazarus sudah mati. Lazarus sudah mati.
Dan mereka membicarakan kepada Yesus. Yesus mendengar semua keluh kesah mereka karena Lazarus mati. Tetapi sesudah berkata begitu, berseluruh Yesus dengan sangat-sangat keras. Dia tidak panggil pelan, Lazarus sini keluar, kau tidak. Dia berteriak macam dibentak maksudnya itu. Jadi kaget Lazarus pada waktu dibentak. Suara keras, Lazarus, marilah keluar. Oh haleluya, haleluya. Maksudnya suara keras ini saudara. Ini macam suara guntur kita dengar. Karena dibentak dia, kaget Lazarus. Tiba-tiba bangun dia, keluar dia, menjumpai orang-orang dan menjumpai Yesus. Coba lihat. Jadi kita jangan takut saudara. Kita pandang Yesus yang kita sembah. Kita lihat dia. Dengan penuh pengasihan Yesus berbicara. Marilah datang kepadaku anakku. Dia mengundang kamu. Dia mengundang kamu datang. Jadi jangan takut dan jangan gelisah. Inilah firman kita di siang hari ini. Betul-betul untuk menguatkan kita para jemaat sekalian. Bahwa kita ini jangan perlu takut. Jangan cemas, jangan bimbang dengan apa yang ada terjadi dalam diri kita. Jangan saudara. Karena apa? Yesus itu sangat pengasih dan penyayang. Kita bisa lihat lagi di kitab Lukas, Injil Lukas. Ini semua mengenai ini mengenai Yesus mengundang semua ini. Di kitab Lukas 19. Lukas 19 ayatnya itu ayat yang keempat dan kelima. Lukas 19. Kalau sudah dapat Lukas 19 ayat keempat dan kelima, di situ dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Nah, Lukas 19 ayat 4 dan 5. Nah, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Setelah itu apa? Lalu memanjat pohon ara Terus? untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, jadi maka berlari ia mendahului orang banyak. Nah ini menceritakan mengenai Sakeus. Sakeus pada itu karena dia Sakeus tahu bahwa Yesus datang ke kota itu. Jadi orang-orang banyak berkerumun mau melihat dia. Tetapi karena Sakeus ini orangnya pendek kecil. Jadi dia tidak bisa melihat karena orang-orang itu banyak. Nah di sini dikatakan apa? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Iya kan? Yang akan lewat di situ. Karena dia mengerti, dia mengetahui bahwa dirinya pendek. Tidak bisa melihati Yesus kalau dia lewat di jalan situ. Karena orang-orang semua kan besar-besar. Jadi dia pikir, wah lebih aku baik naik ke pohon ara. Supaya bisa nanti melihat Yesus. Tetapi maksud dia itu baik. Tetapi Yesus telah mengetahui dia. Apa maksud dia? Nah, di situ terus dikatakan apa? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, apalagi dikatakan, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Oh haleluya. Jadi dari ayat 4 sampai ayat 5. Ya. Dikatakan di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu. Ia melihat ke atas. Dan berkata. Karena Yesus melihat di atas pohon. Ya. Dia katakan Sakeus. Segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini lihat. Jadi Yesus mengundang saudara. Jadi ini kata-kata semua ini firman dari siang tadi ini. Dari tadi ini adalah kata-kata mengundang. Yesus mengundang. Yesus mengundang dia katanya Yesus. Mari turunlah. Karena dia sudah di atas pohon. Iya kan? Turunlah. Maka aku akan menumpang di tempat rumahmu. Nah ini.
Nah, perhatian Yesus terhadap Zakheus merupakan kita untuk membawa Injil ini kepada orang yang ditolak oleh masyarakat. Karena apa? Kasihan dia pada waktu itu. Dia pendek orangnya. Jadi dia tidak bisa melihat Yesus. Jadi masyarakat orang itu bilang, sana kau orang kerdil. Kau orang pendek. Ditolak dia, kasihan. Tetapi dia juga tidak kehilangan hikmat. Dia mempunyai hikmat dan dia naik di atas sebuah pohon. Nah, dia naik di sebuah pohon dan dia melihat Tuhan Yesus ada melewati jalanan yang dia di samping pohon itu. Tetapi Tuhan Yesus melihat dia di atas. Oh, Zakheus, turunlah engkau sebab aku perlu akan menumpang di rumahmu. Ini yang dikatakan Yesus kepada dia. Nah, ini saudara, ini semua tadi ayat-ayat yang saya kemukakan ini adalah ayat-ayat untuk kita. Kita jangan malu untuk mencari Yesus. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa Yesus yang mengundang kita. Oh, haleluya. Yesus yang mengundang kita, saudara. Bukan kita mencari Yesus, tapi Yesus mengundang kita. Dia katakan, marilah datang kepadaku. Ini. Marilah. Jadi tema khotbah di siang hari ini adalah undangan Yesus kepada kita. Inilah tema di siang hari ini. Nah, khotbah di siang hari ini di ayat yang penutup. Ayat penutup khotbah di siang hari ini kita ambil dari kitab Wahyu. Wahyu 22. Ini yang buku yang terakhir, Wahyu. Dari kitab Injil Perjanjian Lama. Wahyu 22. Ayat yang ke-17. Wahyu 22 ayat yang 17. Di situ dikatakan apa? Roh dan pengantin perempuan itu berkata. Coba lihat. Roh dan pengantin perempuan itu berkata. Marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya. Hendak ia berkata. Marilah. Dan barang siapa yang haus. Hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau. Hendak ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Oh, haleluya. Ini dikatakan oleh pengantin perempuan itu. Dikatakan, marilah, datanglah. Sama. Marilah dan datanglah itu sama maksud. Maknanya sama. Dan barang siapa yang mendengarnya, katanya, hendaklah ia berkata apa? Marilah. Jadi kalau kita mendengar dipanggil mari, kita oke, marilah kita berduyun-duyun datang ke situ. Ini dari kitab Wahyu, saudara. Kitab Wahyu adalah kitab Injil di Perjanjian Baru yang terakhir. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya. Jadi kalau dia mendengar, kita mendengar kata marilah, kita juga harus kita berkata marilah. Jadi kita mendengar marilah, kita juga katakan marilah. Setelah itu dikatakan, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Jadi maksudnya dia haus, dia memerlukan, dia harus datang ke situ. Dan barang siapa yang mau, hendak ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi air kehidupan ini maksudnya kita, keselamatan kita. Yang diberikan kepada Tuhan kita. Air kehidupan yang cuma-cuma. Karena kita telah dibayar mati Yesus di kayu salib dengan cuma-cuma. Yesus bayar kita dengan harga mahal, saudara. Diri dia mati untuk menggantikan dosa-dosa kita. Makanya di sini dikatakan mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Dia rela mati untuk dosa-dosa kita. Saya rasa tidak ada orang mau mati untuk Anda. Bapakmu juga tidak mau mati untuk Anda. Bapak presidenmu juga tidak mau mati untuk Anda. Jadi siapa yang mau mati untuk Anda?
Yesus. Kenapa dia mau mati untuk Anda? Karena dia tahu kita ini telah berbuat dosa. Tidak ada yang bisa menebus dosa-dosa kita. Maka Bapaknya di sorga katakan kepada Yesus. Karena Yesus adalah anaknya satu-satunya. Bapaknya katakan, Yesus, engkau harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa orang di bumi ini. Terpaksa Yesus harus menjalankan tugasnya. Dia mati di kayu salib. Setelah dia dipukul, dicambuk, diludahin, diolok-olok, segala macam Tuhan. Segala macam dia menderita. Setelah itu, dia harus digantung di kayu salib. Tetapi dia tidak mengeluh saudara. Karena apa? Dia merendahkan diri dia. Karena dia tahu semuanya ini adalah rancangan-rancangan Bapa dia di sorga. Dia tidak mengeluh. Dia tidak bilang kepada saudara itu, kenapa engkau bunuh saya? Kenapa? Tidak. Dia tidak mau saudara. Tetapi hanya dia berkata kepada Bapaknya di sorga. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang Yesus cuma katakan kepada Bapaknya. Dia tidak katakan kepada murid-murid ini, ya saudara-saudara ini. Tidak saudara. Dia katakan kepada Bapaknya. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Ini saudara. Nah, inilah khotbah kita di siang hari ini. Yang sangat menguatkan bagi diri kita. Bagi jemaat-jemaat sekalian. Bagi saya juga. Bahwa marilah kepadaku semua yang letih dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Ada haleluya saudara. Haleluya, haleluya. Berbahagialah jemaat kekasih Tuhan yang telah mendengarkan firman di siang hari ini. Serta pakailah di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih. Mari kita berdoa.